Sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada, anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, yang selalu Tuhan sayangi, dan Tuhan selalu melimpahkan berkat-Nya, kasih karunia-Nya, damai sejahtera sukacita yang dari surga. Saya percaya kita tetap berada di dalam Tuhan, hati kita tetap fokus kepada Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang singkat di dalam Mazmur 34 ayatnya yang ke-19 bagian A. Begini firman Tuhan Allah, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Kalau versi bahasa Inggrisnya, orang-orang yang hancur hati. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ini satu penghiburan kepada kita, datang kepada kita pada hari ini, supaya kita kembali kuat dan kembali mempunyai semangat dalam menghadapi situasi keadaan yang ada. Ada satu teman saya, saudara, dia bersaksi kepada saya, dia sharing kepada saya, dia katakan, saya sudah capek dengan kehidupan ini. Bertubi-tubi masalah silih berganti menimpa hidup saya. Baik di dalam keluarga saya, saudara-saudara saya, bahkan diri saya sendiri. Dia tidak bisa menerima kenyataan. Dia mengalami kehancuran hati yang sangat dalam. Sehingga dia berkata, saudara, dia ingin mengakhiri hidupnya. Kenapa bisa mengambil tindakan yang salah, saudara? Kenapa dia bisa berencana ingin mengakhiri hidupnya? Karena dia merasa tidak memiliki harapan lagi. Tetapi firman Tuhan yang datang kepada kita pada hari ini mengatakan, ketika kita berada di dalam kehancuran hati, firman Tuhan berkata, Tuhan dekat kepada orang-orang seperti itu. Katakan sama-sama bersama saya, Tuhan dekat dengan saya. Nah, apa yang membuat kita sehingga kita tidak memahami atau tidak bisa kita mengerti atau kita tidak bisa merespon keberadaan Tuhan itu bahwa dekat dengan kita apa? Yaitu hati kita sudah terkunci rapat-rapat. Karena apa? Kita terlalu fokus kepada masalah. Kita terlalu fokus kepada situasi keadaan yang membuat hidup kita terpuruk. Ada satu gambar di mana ketika Tuhan Yesus sedang mengetuk pintu, kita sudah tahu gambar itu. Kita bisa melihat di pintu bagian depan itu tidak ada ganggannya, saudara. Dan ada yang memprotes hal itu. Dia berkata bahwa yang melukis ini tidak profesional. Tetapi saudaraku yang terkasih, pelukis menjelaskan bahwa sengaja dia tidak membuat ganggang di depan pintu itu. Tetapi ganggangnya ada di dalam. Artinya saudaraku, Tuhan tidak memaksakan dia masuk di dalam kehidupan kita sebelum kita membuka hati kepada dia. Nah, ini yang terjadi, saudara. Kita kadang tidak membuka hati kepada Tuhan. Karena kenapa? Kita kunci rapat-rapat karena kenapa? Kita takut, hancur hati, fokus kepada masalah yang ada. Padahal Tuhan berkata dalam firman-Nya, aku dekat kepada orang-orang yang hancur hati itu. Kalau saudara sekarang menghadapi kehidupan yang sedang hancur, hati yang hancur, masalah bertubi-tubi, harus kita menaruh pikiran yang sama bahwa Tuhan dekat kepada kita. Amin. Tuhan bersama-sama dengan kita. Nah, saudaraku yang terkasih, kata dekat di sini dipakai dalam bahasa Ibrani kaurab. Artinya Tuhan mendekati kita. Ketika kita berada dalam kehancuran hati, Tuhan tidak berdiam diri, tapi Dia mendekati kita. Dia ingin berempati dengan kita, bersimpati dengan kita, supaya Dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Itu dahsyatnya Tuhan kita. Dan yang kedua, yaitu Dia memberikan tawaran. Dia memberikan tawaran kepada kita. Ketika kita merespon keberadaan Tuhan, kita buka pintu hati kita. Ketika Tuhan mendekati kita, kita izinkan Tuhan masuk. Baru ada tawaran daripada Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Dia ingin memberikan sesuatu kepada kita.
Dan setelah dia menawarkan itu, dan kita menerima tawaran daripada Tuhan itu, apa yang terjadi? Tuhan memberikan hadiah kepada kita. Tuhan akan memberikan satu pemberian. Saya percaya pemberian ini, tawaran ini, atau hadiah ini, yaitu hadiah untuk mendapatkan kemenangan atas setiap pergumulan, permasalahan, kehancuran hati yang sedang kita hadapi. Makanya saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, begitu indahnya sebagai kita orang-orang benar di dalam Tuhan. Kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Apapun keadaan kita, situasi apapun yang kita hadapi, wabah apapun yang kita hadapi, Tuhan selalu bersama kita, mendekatkan dirinya kepada kita, Dia memberikan tawaran kepada kita, Dia memberikan hadiah kepada kita, yaitu kemenangan, hati yang dipulihkan, sukacita, damai sejahtera di tengah-tengah masalah. Itulah Tuhan kita yang sangat luar biasa. Di dalam perjanjian baru di situ dikatakan. Di dalam Matius, saudaraku, kita buka sama-sama. Di dalam Matius, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-28. Inilah tawaran Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yaitu ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan menawarkan bahwa marilah kepadaku ketika engkau menghadapi masalah itu. Ketika engkau hancur hati. Ketika engkau berada dalam keterpurukan. Tuhan welcome terhadap saudara. Dia berkata, marilah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan memberikan hadiah kepada kita, yaitu kelegaan. Dia memberikan satu situasi hati yang tenang. Hati yang penuh dengan kemenangan. Sehingga apa? Kita tidak lagi berada dalam situasi yang terpuruk. Saudaraku yang terkasih, dimanapun kita berada, kalau saat ini saudara menghadapi masalah kehidupan, kalau saat ini berada dalam situasi yang sangat berat, saya mau katakan, Tuhan dekat kepada saudara. Respons setiap keberadaan Tuhan di dalam setiap masalah, respons keberadaan Tuhan dalam situasi apapun yang saudara hadapi, sehingga lewat respon yang kamu berikan kepada Tuhan, dan Tuhan izinkan Tuhan hidup di dalam dirimu, itu yang akan memberikan kekuatan kepada engkau, sehingga engkau bebas dari setiap masalah yang kau hadapi. Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun kita berada. Haleluya. Amin.